Yesus, ku angkat hatiku ke hadapan Yesus, ku persembahkan hidupku kepadamu. Bawa ku berjalan di dalam kebenaran, ajarku lebih mengenal rencana kepada, sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku, sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindungan, kekuatanku dan hidupku. Lagi katakan, sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindungan, kekuatanku dan hidupku, sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindungan, kekuatanku dan hidupku, kekuatanku dan hidupku, kekuatanku dan hidupku. Haleluya, Shandarabaya so, Irabaya Seniyaramo. Haleluya, oh, Haleluya, Shandarabaya Seniya, Kau keselamatan kami, gunung batu perlindungan kami, Kaulah tempat keluputan kami Tuhan. Engkau yang angkat takut kami, Kau ganti dengan damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi. Engkau yang jamah setiap kami, Engkau urapi kami, Kau bawa kami ke padang rumput yang hijau, tempat yang tenang, tempat yang penuh damai dan sukacita. Shalom semua. Kita hari ini akan membahas satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah khawatir membunuhmu.
khawatir membunuhmu. Sadar gak sih saudara, hari-hari ini sepertinya ada rasa khawatir yang menekan kehidupan setiap kita. Dan sebetulnya banyak sekali apa yang kita khawatirkan sebetulnya itu pada akhirnya tidak terjadi. Tetapi waktu kita mulai khawatir, kekhawatiran itulah yang menekan hidup kita, yang membawa dampak yang buruk bagi setiap kita. Baik secara medis, sakit penyakit mulai muncul, asam lambung tinggi, sulit tidur, depresi, semua karena khawatir. Apa bedanya takut dengan khawatir, saudara? Takut itu sesuatu yang memang disebabkan oleh, dalam arti memang sudah terjadi. Tetapi khawatir sebetulnya adalah hal yang belum tentu terjadi, tetapi kita sudah takut lebih dahulu. Dan itu yang seringkali akhirnya bisa membunuh setiap kita. Lukas pasal 12 ayat 25 sampai 34, saudara. Nanti kita ada sedikit yang kita loncat. Tuhan Yesus berkata begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu kurang lebih satu langkah lah ya, gitu ya. Satu langkah kecil. Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Tetapi, ya, Tuhan memberikan kuncinya. Tetapi, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudara, kalau kita lihat di sini, yang Tuhan perhatikan waktu Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Lalu Tuhan berkata mengenai yang pertama adalah kebutuhan dasar kita. Seringkali ini yang membuat kita khawatir. Dan ini sangat umum terjadi. Di mana kita khawatir, bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan dasar kita. Bagaimana besok kita makan, bagaimana uang sekolah, bagaimana uang kuliah, bagaimana membiayai rumah tangga, bagaimana memiliki uang untuk membayar kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ini sering sekali terjadi, ya, kebutuhan dasar. Berikutnya apa sih sebetulnya yang dikhawatirkan oleh manusia? Saat manusia sudah dapat memenuhi semua kebutuhan dasarnya, mereka akan masuk dalam satu area di mana mereka mulai memiliki kekuasaan. Mereka mulai punya otoritas. Nah, beberapa juga mulai khawatir, takut kehilangan otoritas, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kekuasaan. Maka dari itu muncullah sosok pemimpin-pemimpin yang merasa insecure, merasa tidak aman dalam kepemimpinannya. Makanya mulailah muncul tindakan seperti kasar, mengancam, dan lain sebagainya. Kenapa? Pada dasarnya kalau kita gali, ada satu rasa takut, khawatir kalau sampai dia tidak lagi memegang otoritas atau kekuasaan. Dan berikutnya apa? Yang mulai dikhawatirkan oleh manusia adalah pencapaian. Bagaimana kalau saya sudah sampai tua, saya tidak mencapai apapun? Kemarin beberapa saat ramai soal apa yang kamu sudah capai di usia 25 tahun. Mulai viral gitu ya, tentang pencapaian-pencapaian di usia 25 tahun. Memang ini sesuatu yang terjadi. Memang ini sesuatu yang memang dihadapi hari-hari ini. Tetapi bagus banget Alkitab mengajarkan kita di ayat 29-32 dalam terjemahan The Message, Lukas pasal 12. Saya bacakan dalam terjemahan The Message, bagus banget, saudara, dikatakan, what I'm trying to do here is get you to relax. Untuk membuat kita relax, tenang. Membuat kita, ini kebalikan dari khawatir, saudara, relax. Merasa di dalam sesuatu yang nyaman, sesuatu yang tenang, sesuatu yang aman, seperti padang rumput yang hijau, air yang tenang. Get you to relax. Not be so preoccupied with getting, so you can respond to God's giving. Jangan terlalu sibuk, terlalu pusing dengan apa yang aku bisa dapatkan, apa yang aku bisa terima, apa yang aku miliki. Supaya apa? Supaya kita dapat merespon terhadap pemberian-pemberian Tuhan. Kadang kita terlalu sibuk untuk melihat apa lagi yang aku bisa dapat, apa lagi yang aku harus capai, apa lagi yang aku harus achieve. Sampai kita lupa bersyukur bahwa kita sudah banyak sekali diberikan pemberian-pemberian
oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih punya nafas hidup. Kita masih punya keluarga yang baik. Kita masih bisa mencukupi kebutuhan hidup kita sekalipun di masa pandemi. Sekalipun banyak hal kita harus korbankan, banyak hal kita harus cukupkan, kita nggak bisa hidup semewah dulu, kita nggak bisa beli barang-barang yang dulu kita mungkin beli dengan mudah. It's okay. Tetapi kita lihat, ada pemberian-pemberian Tuhan yang lain, yang masih banyak di dalam kehidupan kita untuk kita bisa syukuri. Dilanjutkan dikatakan, steep yourself in God reality, God initiative, God provisions. You will find all your everyday human concerns will be met. Don't be afraid of missing out. You are my dearest friends. Saudara, dikatakan rendam diri kita. Bagaimana supaya kita nggak khawatir? Alkitab mengajarkan kita ada 3 hal. Kita harus mulai belajar merendam diri kita kepada 3 hal ini hari-hari ini. Supaya kita nggak dikuasai kekhawatiran. Yang pertama adalah rendam diri kita kepada realitas Allah. God reality. Apa realitas Allah? Firman Tuhan. Seringkali apa yang diajarkan firman Tuhan berbanding terbalik dengan apa yang dunia ajarkan. Dunia mengajarkan hemat pangkal kaya. Makin berhemat, makin kaya. Alkitab mengajarkan, kamu nggak nabur, kamu nggak nuai. Lebih banyak nabur, kamu lebih banyak menuai. Di masa sukar, ini adalah waktu yang baik. Kita belajar menabur. Tentu kita harus bijak dalam menabur. Bukan berarti, wah saya nabur supaya apa? Motivasinya supaya kembali lebih banyak. Bukan itu. Bukan itu motivasi kita. Tetapi kita mulai menggunakan realitas Allah di atas realitas manusia. Menggunakan realitas Allah. Apalagi realitas Allah? Mata iman, itu realitas Allah. Pendengaran yang terus dipenuhi dengan firman Tuhan. Realitas Allah. Berikutnya apa? Kalau kita nggak mau hidup di dalam kekhawatiran, Tuhan mengajar kita untuk merendam diri kita kepada inisiatif Allah. Apakah inisiatif Allah? Menolong orang-orang lemah. Ini adalah inisiatif Allah. Mencari orang-orang yang dapat kita tolong. Saudara, kalau engkau mulai merasa jenuh hidup ini, mungkin engkau sekarang waktunya melangkahkan kakimu keluar dan mulai melihat banyak orang yang sedang membutuhkanmu. Waktu engkau melakukan sesuatu bagi mereka, engkau akan mendapati ada sukacita yang melampaui akal manusia. Dan sepertinya engkau mendapatkan hidupmu kembali, mendapatkan gairah kembali hidup di dalam Tuhan. Masuklah kepada inisiatifnya Allah. God inisiatif. Inisiatif Allah adalah menolong setiap kita. Inisiatif Allah adalah memikul kuk bersama-sama dengan kita. Inisiatif Allah adalah membawa kita kepada hal-hal yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pikirkan semua yang baik, semua yang berkenan, semua yang ilahi, semua yang sedap didengar. Itulah inisiatif Allah. Dan yang ketiga, rendam diri kita kepada God provisions. Penyediaan Allah. Kita harus percaya bahwa Allah sudah menyediakan hal-hal yang terbaik, bukan cuma hal yang baik, hal-hal yang terbaik di dalam kerajaan sorga untuk kita. Saudara, janganlah kita sibuk dengan hal-hal yang duniawi. Tetapi biarlah hari-hari ini kita lebih banyak sibuk mencari kehendak Tuhan, kerajaan Allah. Maka dikatakan apa? You will find all your everyday human concern will be met. Engkau akan temukan segala sesuatu yang manusiamu butuhkan, yang engkau concernkan, engkau pikirkan itu setiap hari mungkin. Semuanya akan terpenuhi. Inilah janji firman Tuhan buat setiap kita. Saudara, saya rindu berdoa buat saudara yang sedang mengalami rasa khawatir. Dengan pandemi yang semakin meningkat, engkau mulai khawatir. Izinkan saya berdoa saat ini. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, Kau jamah mereka. Mereka yang sedang khawatir. Mereka yang sedang khawatir akan pekerjaan, kehidupan, kesehatan, perjodohan, keturunan, apapun Tuhan. Mungkin ada orang-orang di sekeliling kami yang sedang mengalami sakit dan kami nggak bisa berbuat apa-apa. Kami mulai dikuasai kekhawatiran. Kami mulai takut. Tuhan, biar saat ini kami melepaskan roh damai sejahtera Kristus menjamah setiap umat-Mu yang mendengarkan. Biar masuklah kuasa hidup Allah. Kuasa kehidupan Tuhan berhembus bagi setiap pendengar. Terima kasih Tuhan. Kau angkat segala ketakutan. Kau gantikan dengan damai sejahtera-Mu dan sukacita dari tempat yang mati. Di
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.